kakek memang sangat berharap saya itu bisa cek lokasi terlebih dahulu sebelum Imlek. Sewaktu semalam ngobrol itu kan sudah kelihatan gitu teman-teman, kalau mbaknya itu penuh tanggung jawab dengan pekerjaannya, mau bekerja keras, kayaknya mau bekerja sungguh-sungguh gitu ya. Mau beli ini tuh, nih 109 cabe 50 NT cabe bawang putih bukan punya aku ini 500.你拿292升角给好，谢谢。Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Barusan saja saya belanja kebutuhan saya sendiri ya teman-teman ya. Ada cabai, aku beli 50 NT, bawang putih tadi itu berapa ya, 26 apa berapa, dan juga aku beli garam teman-teman. Terus buat kebutuhannya Simbah aku beli tisu dapur ini, karena tinggal ini saja ya, itu aja. Dan ini aku mau ngeberesin makanan yang dikasih di panti. Hari ini kita dapet kerupuk kayak gini, nah ini mau tak jadiin satu. Dan juga aku dapet jeruk teman-teman, nih jadiin satu. Nah ini diberesin, disimpan, siapa tahu kantong plastik ini nanti bisa dimanfaatkan, disimpan. Kalau ini sisa sayur dan nasi jatah Simbah dari panti ya teman-teman. Ini mau tak panasi, tak jadiin satu ya, sisanya kemarin juga masih banyak, tak panasi terlebih dahulu. Jadi Simbah nanti makan ini saja sisanya, nanti malam Simbah bisa makan ini. Ini lauknya juga masih, sayurannya juga masih ya. Lauknya tadi ada ikan goreng, ada telur, dan juga ada sayuran kolicai atau kobe sama kucai teman-teman, ditambah sama jamur. Ini punya Simbah. Dan untuk supnya tadi Simbah dapat sup jagung. Bajunya Simbah lagi saya cuci, belum selesai. Sambil menunggu cuciannya Simbah selesai, di sini aku mau sedikit bercerita teman-teman, tentang perkembangan saya sama kakek yang akan saya jaga ya, jadi calon majikan saya yang baru nanti. Penerjemah saya kan sebelumnya sudah ngasih pesan ke saya suruh nyimpen nomornya kakek, soalnya kakeknya mau telepon gitu ya. Ternyata kakeknya nggak telepon teman-teman. Nah setelah saya menunggu teleponnya kakek selama 1 hari, dan ARC ku juga datang, pasporku juga datang, dan di ARC itu ternyata alamatnya kan masih alamat sini, dan saya itu gagal fokus teman-teman ya. Saya salah paham, membacanya itu kurang tepat saja. Ternyata memang KTP-nya masih alamat di sini karena saya belum pindah tempat gitu. Yang diperbarui itu di KTP saya cuman nomor paspornya saja, seperti itu. Kemarin selesai saya unboxing paspor dan KTP saya, kemudian saya chat penerjemah saya menanyakan job saya yang baru jaga kakek itu di daerah mana gitu ya, karena penerjemah saya ngasih tahu ke saya job baru saya itu jaga kakek, tapi keterangannya itu nggak ada kakeknya sakit apa, gimana-gimananya nggak dikasih tahu gitu ya teman-teman. Dan kemudian saya pun sebetulnya sih sepasrah ya, apapun pekerjaan saya nanti, apapun yang aku jaga nanti, saya pun terserah gitu ya. Kucingnya kedinginan. Apa? Hei, kedinginan, dia pengen masuk, pengen tidur sama Simbah ya. Nah kemudian setelah saya menanyakan ke
penerjemah saya tanyanya begini, Lose, saya mau nanya untuk job baru saya kan jaga akong itu di daerah mana gitu ya. Terus sama si penerjemah pun dijawab, apa kakek belum telepon? Belum Lose, aku bilang gitu. Nah kemudian Lose ngasih saran saya disuruh menelponnya langsung saja gitu ya, pakai telepon biasa. Jadi saya teleponnya itu bukan di line teman-teman, jadi nelponnya itu pakai nomor telepon gitu. Dan setelah saya sore harinya saya sambil nyuapi Simba, kemudian saya telepon kakek ya. Seperti biasanya kalau telepon itu kan kita mengenalkan diri dulu, karena itu kan memang nomor asing gitu kan. Terus kakek ngejawab, apa ini iya yang akan bekerja di tempat saya selanjutnya untuk bulan depan gitu ya. Terus kita saling nyambung, aku ngomong iya, terus akhirnya kakeknya juga pun sudah tahu saya iya, dia manggilnya kan iya ya teman-teman ya. Dan disitu kita mulai ngobrol-ngobrol. Nah di situ saya menanyakan tentang tempat tinggal kakek ya. Memang yang saya tanyakan memang tempat tinggalnya. Nah kakek menjawabnya di daerah Jupe teman-teman. Daerah Jupe itu masih daerah Sinju, masih tetanggaan sama Umi, sama jikan aku yang sini ya. Nggak jauh dari sini, kalau naik taksi kurang lebih ya 45 menitan. Jauhnya itu seperti dari tempat saya ini ke stasiun kereta api teman-teman ya. Dan saya pun tidak lanjut menanyakan tentang pekerjaan saya teman-teman ya, karena aku sambil kerja sambil nyuapi Simbah kayak gitu, jadi nggak ada ya, aku grogi juga, dredeg juga iya ya teman-teman. Terus saya kakeknya itu masih sehat. Kemarin itu kakek meminta saya untuk cek lokasi dulu sebelum Imlek ya, tapi saya tidak janji teman-teman, takutnya saya itu tidak ada waktu longgar. Kalau kakeknya sih nyuruhnya kalau ada waktu longgar sebelum Imlek, coba kamu ke sini lihat-lihat dulu keadaannya di sini, seperti itu. Dan saya pun tidak sempat menanyakan di sana ada berapa orang, pekerjaan saya apa saja, belum sempat teman-teman ya, karena saya itu di samping saya itu ada Simbah, saya sambil bekerja, saya sambil nyuapi Simbah, jadi saya tuh fokusnya ke Simbah, nggak fokus tentang apa yang aku tanyakan. Cuman yang aku ingat itu pengen menanyakan tempat tinggalnya si kakek gitu. Nah setelah saya tahu tempat kakek itu di Jupe, dekat dari sini, ya wis lah sudah gitu, aku ya wis ya. Nah dari obrolan kita itu kita saling nyambung. Kakeknya itu menurut saya masih sehat, karena beliau waktu menyuruh saya untuk cek lokasi, beliau menyuruhnya begini teman-teman, saya itu disuruh ke stasiun Jupe ya, di kereta, tepatnya itu di stasiun kereta cepat Kodiak ya. Nah saya disuruh menunggu di sana, nanti setelah di sana saya disuruh menelponnya, kemudian saya dijemput sama si kakek. Berarti kan kakek kalau bisa menjemput TKW-nya otomatis dia kan masih sehat. Nah untuk di rumahnya itu ada nenek apa enggak, saya belum menanyakan juga teman-teman. Saya begini ya, sengaja saya memang tidak menanyakan secara detail, karena gini ya, istilahnya kalau orang Jawa itu wedi ayang-ayangi dewi, makanya saya tidak menanyakan secara detail. Nah karena memang dari agensi ngomongnya saya jaga akong, ya wes saya fokusnya jaga akong kayak gitu teman-teman ya. Nanti sesampainya di tempatnya kakek itu pekerjaan saya apa saja nggak tahu saya teman-teman ya, ya wes lah diikutin saja, dijalani saja kayak gitu. Saya tidak begitu banyak bertanya ke kakeknya, karena memang penerjemah saya memang singkat banget ngasih taunya, saya cuma jaga kakek untuk job saya yang baru kayak gitu. Untuk keterangan selanjutnya, untuk lebih detailnya nanti ya saya akan langsung terjun di tempatnya kakek, dan saya mau menanyakan langsung tentang pekerjaan saya di sana ya teman-teman. Saya tidak mau menanyakan sekarang karena takut, yaitu teman-teman ya, wedi ayang-ayangnya dewi gitu ya, kalau orang Jawa bilangnya seperti itu. Karena saya betul-betul trauma dengan keadaanku yang di sini gitu ya teman-teman. Untuk saya pergi cek lokasi ke tempatnya kakek itu masih saya pertimbangkan, saya belum mengiyakan, dan saya juga nggak berjanji ya teman-teman. Si kakek sih nyuruhnya memang saya harus ke sana untuk melihat dulu keadaannya di sana seperti itu, tapi saya tidak berjanji ya teman-teman. Kalau menurut saya nggak perlu cek lokasi, toh kita sebentar lagi akan ketemu gitu ya, bulan 2 insya Allah tanggal 10, 11, 12 itu antaranya ya teman-teman saya akan dijemput gitu. Jadi tanggal 15-nya saya sudah di tempatnya kakek seperti itu.
kakek memang sangat berharap saya itu bisa cek lokasi terlebih dahulu sebelum Imlek, sangat-sangat berharap, tapi saya masih mempertimbangkan lagi teman-teman. Saya trauma dengan cek lokasi ya, saya betul-betul trauma dengan kejadian yang saya alami sebelum saya masuk ke sini ya. Sebelum saya masuk ke sini, sewaktu aku ada di Changhua, waktu saya dapat job di sini kan memang disuruh cek lokasi kayak gitu ya. Nah setelah saya cek lokasi, pulangnya memang saya dikasih saku 1000 NT teman-teman. Nah di saat saya pertama kali ke sini cek lokasi itu kan memang welcome saja ya, saya senang banget, bahagia dapat kerjaan baru, semangat baru kayak gitu. Dan di sini pun memang ramah banget menerima saya kayak gitu. Dan kebetulan waktu saya cek lokasi di sini kan pembantu yang lama masih ada di sini kayak gitu ya teman-teman. Dan akhirnya pun saya sampai di sini kurang lebih 2 jaman saya cek lokasi sampai saya tuh makan di sini bersama pembantu yang lama. Dan sebelumnya saya itu diantar sama bapak yang nomor 1. Di perjalanan saya dikasih uang 1000 NT, ada videonya ya teman-teman, tapi di akunku Maya Galbi. Di situ pertama kali saya cek lokasi di sini ya. Dan sewaktu saya di sini masuk bulan pertama mau memasuki bulan kedua itu kan saya mau mengundurkan diri, dan saya memutuskan untuk pindah kayak gitu ya. Dan kemudian di sini tidak memperbolehkan saya pindah, malah diunda-tunda. Kalau orang Jawa bilangnya itu diunda-tunda tentang uang 1000 NT itu. Nah setelah itu saya seperti terikat gitu ya teman-teman ya, karena uang 1000 NT itu diunda-tunda. Akhirnya saya itu kayak merasa terikat dengan masalah itu, terpojok gitu ya, karena ya diunda-tunda, di apa ya, saya kesini katanya senang sekali, apalagi sewaktu majikan sini ngasih saya uang 1000 NT itu. Nah di situ jadi saya tuh kayak terikat banget gitu loh, karena uang itu, uang 1000 NT itu terbebani gitu ya. Makanya saya tuh untuk cek lokasi ke tempatnya kakek masih berpikir 1000 kali. Kalau saya mempertimbangkan lebih baik gak perlu cek lokasi ya, saya memilih untuk tidak cek lokasi ya teman-teman. Dan bagaimanakah hasilnya nanti di tempatnya kakek, apakah kakek suka sama saya atau enggaknya itu terserah kakek nantinya ya teman-teman ya, karena dia yang punya hak gitu ya. Saya itu punya hak untuk menerima, memilih dan menolak ya teman-teman, sama seperti kakek pun juga sama. Kakek juga punya hak untuk memilih, menerima ataupun menolak. Jadi ya wis lah, lebih baik gak perlu cek lokasi. Wis insya Allah saya akan langsung terjun kerja saja, masuk ke pekerjaan itu nanti sehabis saya finish kontrak, gak perlu sekarang ya, karena saya betul-betul trauma dengan pengalaman saya di sini seperti itu. Nah lanjut, singkat cerita, di malam harinya saya itu dapat telepon dari calon agensinya sini ya, bahwasanya mau ada anak Indo yang mau melihat Simbah, cek lokasi ke sini, maksudnya kayak gitu. Dan semalam itu juga datang sekitaran jam 7 kurang 15 menit ya teman-teman, datanglah orang Indo barengan sama agensi yang baru sini ya, dan juga sama istrinya ke sini, orang Vietnam itu. Dia cek lokasi orang bertiga, dan di sini juga ada majikan aku yang nomor 2, ada saya dan Simbah. Dan kemudian dipersilakan masuk ya, seperti biasanya nerima tamu kayak gitu. Kita ngobrol-ngobrol dan mbaknya diperkenalkan sama nenek ya, sama nenek juga diperkenalkan sama mbaknya itu. Kita ngobrol-ngobrol dan kemudian si mbaknya itu dikasih pertanyaan apakah bisa bekerja ini, bekerja itu. Mbaknya menjawabnya iya. Kalau menurut saya mbaknya itu betul-betul cekatan, dia pinter. Insya Allah kalau mbaknya itu mau, calon yang akan menjaga si mbak itu orang Indonesia, tepatnya itu Indramayu, usianya 21 tahun, dan dia di Taiwan masih 2 bulan, tapi bahasanya sudah pinter teman-teman ya. Dia tinggi, manis, belum menikah, kayaknya belum menikah ya, aku lupa, belum nanya teman-teman, menikah enggaknya saya nggak tahu. Tapi kalau dilihat dia masih gadis kayaknya teman-teman, cantik banget, manis ya, tinggi, kekar. Kalau saya lihat dari penampilan fisiknya dia pasti kuat membopong Simbah ya.
Dan kemudian dia juga dikasih pertanyaan juga sama bosku di sini, apa kamu bisa seperti ini, apa kamu bisa bekerja seperti ini? Dan anaknya itu menjawab bisa, ya, semua bisa. Kalau menurut pandangan saya, mbaknya itu cekatan, cerdas, dia itu apa ya, nggak lelet teman-teman, sregep gitu ya. Anaknya itu, mbaknya itu sangat memperhatikan gitu ya. Setiap kali kita ngobrol itu sangat-sangat memperhatikan, maksudnya itu sangat konsentrasi gitu ya. Misalkan ditanya apa itu sangat-sangat konsentrasi, suka banget kepribadiannya. Dan menurut saya dia anak baik, dia punya tanggung jawab dengan pekerjaannya, dia itu nggak balelo, maksudnya itu nggak seenaknya sendiri. Kayaknya dia memang tipe perempuan, tipe wanita yang niat bekerja keras di Taiwan ya. Menurut saya memang disiplin, tegas anaknya teman-teman. Orangnya itu disiplin, tegas menurut saya ya. Karena sewaktu semalam ngobrol itu kan sudah kelihatan gitu teman-teman, kalau mbaknya itu penuh tanggung jawab dengan pekerjaannya, mau bekerja keras, kayaknya mau bekerja sungguh-sungguh gitu ya. Baru di Taiwan 2 bulan sudah pintar bahasa, tak acungnya jempol Mbak E semalaman itu luar biasa hebat. Saya sangat-sangat salut, sangat bangga ya dengan mbaknya kemarin. Itu lebih tinggi dari saya ya, mungkin 160 lebih lah, tinggi banget gitu. Mbaknya itu tinggi banget, manis, cantik, senyumnya sangat menawan gitu ya, tatapannya itu sangat dingin gitu loh teman-teman ya, enak dipandang gitulah. Nggak seperti saya itu kalau lihat orang kayaknya galak gitu ya, judes, muka saya itu muka judes, muka jahat gitu, mata saya itu melotot. Tapi kalau mbaknya yang semalam itu enggak teman-teman, pandangannya itu dingin banget, pokoknya sejuk banget dipandang, enak diajak ngobrol gitu. Mbaknya itu tegas, dia memang niat sungguh-sungguh bekerja keras ya. Nah, jadi untuk kali ini sampai di situ saja dulu ya teman-teman ya, perkembangan pencarian job baru saya dan juga perkembangan calon pengganti saya di sini. Insya Allah pekerjaan saya kedepannya itu jaga kakek di Jupe, nggak jauh dari sini, tepatnya tetap di Sinju. Dan untuk yang akan menggantikan saya, kalau mbaknya semalam itu mau, jadi si mbak akan diganti sama orang Indramayu, masih berusia 21 tahun dan di Taiwan masih non, barusan saja masuk ke sini. Menurut saya mbaknya itu super apa ya, tipe perempuan pekerja keras, mau bekerja sungguh-sungguh, baik dan cerdas, pokoknya sangat ulet, baik. Oke teman-teman, jadi videonya untuk kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton videonya mulai awal sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum. Nanti kalau ada kabar lagi pasti akan saya kabari lagi ya teman-teman ya. Jangan bosan-bosan nonton video saya. Bye bye.